Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Sara Mahmud. Saya dari Guru Madrasah Ibtidaiyah 1B. Baiklah, pada video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang judul resensi saya Kisah Cinta Cahaya Abadi. Bisa kalian lihat, ini novel yang saya akan resensi. Yang berjudul Laila dan Majnun, yang ditulis oleh Syekh Nizami, yang diterbitkan oleh Gafa Media, dan tahun terbitnya 2019. Dan juga novel ini termasuk cetakan pertama, dan novel ini bisa kalian lihat memiliki ukuran sebesar 14 x 21 cm. Novel ini dibanderol dengan harga 65.000. Dan juga novel ini memiliki halaman 226. Tokoh utama dalam novel ini Laila dan Majnun, atau sering disebut dengan Kais. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, gimana sih isi cerita novel ini? Dalam novel ini menceritakan dan menggambarkan sebuah cerita cinta, dan tiada kisah cinta yang termasmur dan abadi seperti kisah Laila dan Majnun atau Kais dan Laila. Cerita ini diceritakan dari mulut ke mulut dan dalam bentuk syair, maka wajar terhadap beberapa versi. Hingga kemudian Syekh Nizami 1141 sampai 1209 pada tahun 1188 menghimpun dan menuliskan kisah tersebut. Selain Nizami, masih banyak orang-orang yang menghimpun syair-syair cinta Laila Majnun. Namun, hanya karya Nizami yang berasal dari Ganjavi, salah satu wilayah di Republik Azerbaijan sekarang, yang lengkap dan begitu indah. Penulisan Syekh Nizami merupakan pria kelahiran 1141 di kota Ganja, yang merupakan bagian dari kesulitan Seljuk. Sejak kecil ia diberikan pendidikan berkualitas. Kemudian beliau menekuni bidang sastra. Banyak karya-karya beliau yang telah mendunia, yang diantaranya Laila Majnun. Keunikan dari novel ini menceritakan sebuah kisah cinta yang luar biasa, yang menggambarkan ketulusan seseorang dan dalam memperjuangkan cintanya. Dalam novel Laila Majnun memiliki kesamaan dan kisah Romeo dan Juliet, yang mengisahkan pecinta pada akhir kisah tanpa mencapai pertemuan. Bahagia di bumi yang dalam kisahnya membuat pembaca seolah-olah merasakan betapa sakitnya lika-liku perjalanan cinta yang dikisahkan oleh novel Laila Majnun. Kritik untuk novel ini: setelah membaca novel ini, ada beberapa bagian dalam ceritanya yang memiliki bahasa yang kurang dipahami, dan di beberapa lembar memiliki syair-syair yang tidak dimengerti. Kesan novel ini yaitu, novel ini pada awalnya bacanya saya sudah mulai tertarik dan penasaran dengan isi dan dari perjalanan Laila Majnun, yang menurut saya perjalanan kisah yang ditunjukkan pada novel ini sangat menyentuh hati, terutama masuk pada kisah usaha Naufal yang sia-sia meyakini ayah Laila pada halaman 122 sampai 123, dan tidak mampu menghindari peperangan sehingga banyak nyawa yang melayang sia-sia. Novel Laila Majnun menceritakan sebuah kisah pertemuan seorang pemuda, Kais dan Laila, yang keduanya memiliki perasaan yang sama dan kemudian menjalin hubungan asmara. Akan tetapi, hubungan itu tidak direstui oleh ayahanda Laila.
Lika-liku kisah cinta mereka dan perjuangan kisah Kais mendapatkan restu dari ayah Laila penuh dengan rintangan. Berbagai usaha telah dicoba dan banyak hal-hal yang dikorbankan, bahkan melakukan perjalanan menuju pengasingan untuk menemukan kesejatian cinta. Berbagai usaha dan didukung dari kerabat yang mendukung mereka untuk hidup bersama. Terus mengalir khususnya Naufal yang juga ikut berkorban pada kisah Kais dan Laila, dan namun hal tersebut tidak mampu menggoyahkan pendirian dari ayahanda Laila. Kisah cinta yang penuh perjuangan tidak mampu menemui titik kebahagiaan. Kelebihan dari novel ini syair-syair indah dan di dalamnya menceritakan kisah yang sangat bagus, sehingga membuat pembaca sangat tertarik untuk mengetahui akhir kisahnya. Selain itu, kisah yang dituangkan dalam novel ini tersebut sangat menyentuh dan membuat pembaca tidak bosan membacanya. Narasi dari cerita novel ini juga dinilai memiliki makna yang dalam serta jelas. Dalam novel ini, pembaca sangat tertarik dengan salah satu syair yang ada di dalam, yakni yang saya baca, karena cinta adalah pembebasan yang akan melepaskan bahlul-bahlul. Keberadaan cinta adalah pembebasan dari segala belenggu, walau dalam cinta setiap cawan adalah kesedihan, namun jiwa pecinta akan memberi kehidupan baru. Banyak racun yang harus kita teguk atau menambah kenikmatan cinta. Atas nama cinta, racun yang pahit pun akan terasa manis. Bertahanlah kekasihku. Dunia diciptakan untuk kaum pencinta. Dunia akan warahmatullahi wabarakatuh.